Nama saya Oliver Stanggang, tempat tanggal lahir itu Limbong 11 Desember tahun 2000. Saya angkatan 56 dari Analisis Kimia Institut Pertanian Bogor. Sekarang saya eh, memulai pekerjaan saya di Deksa Medika yang bertepatan di Cikarang saya. Mungkin segitu perkenalan dari saya. Oke, terima kasih banyak Kak sebelumnya. Eh, Lanjut aja mungkin ya ada beberapa pertanyaan yang mungkin Dini bakal tanya ke Kakak itu terkait eh, apa sih pengalaman Kakak di saat mencari kerjaan gitu dengan Oh, baik. jurusan Kim. Adapun mungkin pengalaman saya setelah lulus dari vokasi PB ya. Kebetulan kita itu dulu selama kuliah itu kita kan kebanyakan daring ya, di mana waktu itu kita lagi dilanda COVID. Nah, kita ngerasainnya offline itu semester 1 sama pas musun tugas akhir doang. Nah, mungkin tantangan tersendiri pas nyari kerja pas saya lulus itu tuh mungkin sistemnya sih. Kan biasanya orang-orang kan sistemnya offline gitu ya, langsung ke perusahaannya. Nah, kebetulan kita itu gara-gara masih ada COVID. Nah, situ kita punya tantangan tersendiri gitu. Di mana kita ngelamar lewat dari media sosial dan email. Nah, seleksinya juga kebanyakan dari email juga, by email juga terus kita misalnya Zoom kayak gini, tatap muka kayak gini ya. Nah, di situ mungkin kita dari namanya online ya, kita mungkin nggak kebayang ya kerjaan kita di perusahaan itu kayak gimana gitu. Terkhusus buat saya itu kan dulu saya pertama kali kerja di Kimia Farma Plain Jakarta, di mana posisi saya itu eh, jadi validasi proses. Nah, di validasi proses ini mungkin kita di masa kuliah itu tidak terlalu mendalami gitu. Validasi proses itu kayak gimana? Di mana validasi proses ini kebanyakan mainnya ke produksi, di mana pas kita kuliah itu di industri farmasi mungkin minim ya. Soalnya kita di analis kimia itu kebanyakan di lab. Nah, jadi saya mempunyai tantangan tersendiri itu untuk menyesuaikan antara pekerjaan kita dan apa yang kita pelajari di kampus. Nah, tapi di validasi proses ini juga kita ada analisa juga sama kayak kita pas kita dulu kuliah di kampus. Mungkin kendalanya mungkin pas penyelesaian sih ya. Di mana online langsung ke offline gitu. Kita langsung ke terjun ke lapangan sendiri. Di mana pas online itu kita hanya materi doang. HPLC itu gimana, teknik pemisahan itu gimana, kromatogram itu kayak gimana gitu. Nah, setelah kita kerja, oh gambarannya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Mungkin itu jadi tantangan tersendiri buat kita gitu. Untuk menyesuaikan di mana pas kita online kan nggak ada praktek ya buat operasiin HPLC gitu. Nah, mungkin itu sih tantangan tersendiri sih. Kemudian untuk eh, berinteraksi yang sesama karyawan juga sih mungkin ya. Soalnya dari saya sendiri tuh tugasnya pada si proses itu turun ke produksi dan harus mempunyai komunikasi yang baik antara operator produksi dan bagian lab. Mungkin segitu pengalaman saya di kerjaan. Di Kimia Farma itu saya bekerja kurang lebih hampir 3 tahun ya, dari tahun 2022 sampai tahun 2025, bulan 3 awal. Oh, oke, ada karena mungkin banyak susahnya gara-gara COVID ya Kak. Selanjutnya itu ada ya, sistem seleksi kerjanya itu gimana Kak? Apakah Kakak setelah lulus maksud aku setelah lulus dari kimia itu apakah Kakak langsung kayak langsung dapat pekerjaan atau nunggu dulu beberapa bulan atau ada tes apa gitu? Oh ya baik. Eh, Kebetulan kalau saya sendiri, saya sebelum wisuda itu udah kerja ya, di mana pada saat apa selesai sidang itu saya langsung apply kemana aja kerjaan gitu. Nah, dan ternyata saya keterima di Kimia Farma gitu. Sebelum wisuda, setelah sidang dan sebelum wisuda saya udah mulai kerja. Tepatnya di 3 Oktober tahun 2022 ya, kalau nggak salah ya. Eh, Terus kan tadi kan apa sih namanya? Kakak kan udah ngelamar tuh, terus udah itu udah kerja juga kan pas malah mungkin dikategorikan setelah lulus langsung kerja gitu. Nah, gimana sih cara kakak untuk mengupgrade diri kakak ke dunia pekerjaan yang dimana waktu itu kan kakak masih COVID ya, mungkin agak susah lah gitu untuk merealisasikan gitu kan. Mungkin adakah tips and tricks dari kakak buat kita atau buat aku gitu, biar ketika kita lulus tuh udah ada planning buat ngelamar kerjanya di mana, di mana, di mana. Nah, mungkin ada kalau dari saya sendiri ya. Mungkin kalau kita fresh graduate itu kan pikiran kita kan masih kosong ya. Yang penting kerja dulu, kerja dulu, kerja dulu gitu kan. Seperti yang saya rasakan dulu. Yang penting kerja dulu lah. Nah, itu. Nah, mungkin pikiran kita kayak gitu kan itu buat tantangan buat kita sendiri. Gimana cara ngadapin dunia luar itu kayak gimana. Nah, tips dan trik dari saya itu mungkin kebetulan saya ini kan anak rantau ya. Yang udah lama lah di perantauan gitu. Jadi tips dan trik saya itu selalu kasih apa kasih semangat buat diri sendiri lah, harus bisa hidup di kampung orang gitu. Nah, untuk menyelesaikan ke pekerjaan mungkin selalu misalnya ada atasan buat ngejelasin pekerjaan kita, mungkin kita harus mau nggak mau harus buat catatan kecil dan
sebisa mungkin menanyakan apa yang bakalan kita kerjakan. Nah, tips dan trik itu mungkin di dalam suatu pekerjaan itu kan ada namanya itu apa? Bisnis prosesnya. Bisnis prosesnya itu maksudnya tuh bisnis apa yang bakalan kita kerjakan selama bekerja gitu. Kita harus menanyakan ini bagaimana, ini bagaimana, ini bagaimana. Nah, dan di situ kita harus punya catatan kecil lah buat kita sendiri untuk mengulas kembali di kosan atau di rumah kita. Biar kita nggak kebanyakan nanya gitu. Buat ntar kalau misalnya kita udah lepas sendiri, kita nggak kebanyakan nanya.